Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Aditya. NIM saya 0543412221 dan saya berasal dari UPBJJ Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Langsung saja. Baik, sekarang saya sudah menyalakan laptop saya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa merekam wajah saya, karena pada saat saya mencoba dengan merekam layar dan juga merekam wajah, rekaman layarnya tidak bagus, tidak jelas tulisannya apa. Jadi saya terpaksa untuk melakukan hal ini. Dengan cara ini semoga tulisan yang ada di komen prompt-nya bisa baca dengan jelas. Baik, yang pertama dalam tugas harus membuka command prompt dengan cara run as administrator. Ini dia. Jika ada tulisan seperti ini, langsung saja tekan yes. Baik, setelah sudah ada di command prompt, saya bisa langsung mengerjakan tugasnya. Langsung saja. Yang pertama adalah CD. CD digunakan untuk berpindah-pindah direktori sesuai keinginan saya. Misal, saya ingin berpindah ke direktori C users. Cara menggunakan CD seperti ini. Nah, sudah bisa dilihat di sini yang sebelumnya Windows System 32 berpindah ke C users. Lanjut adalah CLS. CLS digunakan untuk membersihkan tampilan-tampilan yang ada di command prompt. Cara menggunakannya seperti ini. Nah, sekarang sudah bersih. Lanjut ke CLS. CLS garis miring tanda tanya digunakan untuk melihat panduan dalam menggunakan CLS ini. Nah, ini dia. Clear the screen adalah hasil dari perintah CLS. Lanjut, setelah CLS garis miring tanda tanya adalah dir garis miring tanda tanya, digunakan untuk melihat panduan-panduan dalam menggunakan opsi dir. Cara menggunakannya seperti ini. Nah, ini dia panduan-panduan dalam menggunakan opsi dir. Lanjut, setelah opsi dir, lanjut ke ipconfig. Ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi IP, gateway, dan netmask. Cara menggunakan ipconfig seperti ini. Nah, ini dia ipconfig. Setelah ipconfig ada ipconfig garis miring all, digunakan untuk menampilkan informasi lengkap dari MAC, DNS, dan lain-lain. Cara menggunakan ipconfig garis miring all seperti ini. Nah, ini dia. Dari sini sampai ke sini adalah ipconfig garis miring all. Lanjut, setelah ipconfig garis miring all, lanjut ke ipconfig garis miring tanda tanya, digunakan untuk melihat panduan-panduan dalam menggunakan opsi ipconfig. Cara menggunakannya seperti ini. Nah, ini dia. Dari sini sampai ke sini adalah panduan-panduan yang digunakan untuk melihat
panduan dari opsi ipconfig seperti tanda tanya, all, release, dan lain-lain. Lanjut ke ipconfig _release digunakan untuk melepaskan konfigurasi IP yang sedang digunakan. Cara menggunakannya seperti ini. Nah, ini dia. Berarti ipconfig-nya atau IP-nya sudah berhasil dilepaskan. Lanjut ke ipconfig _renew digunakan untuk memperbaharui IP baru yang berasal dari DHCP. Cara menggunakannya seperti ini. Nah, ini dia. Berarti IP-nya sudah diperbaharui dari DHCP. Lanjut ke ipconfig display DNS atau ipconfig _display DNS digunakan untuk menampilkan change DNS yang tersimpan. Cara menggunakan ipconfig ini untuk ipconfig _display DNS seperti ini. Ini dia. Ini adalah change yang ada di DNS. Lanjut ke ipconfig _flush DNS digunakan untuk menghapus change DNS. Cara menggunakannya seperti ini. Nah, ini dia. Jika ada tampilan successfully flush to DNS resolver change, berarti change-nya sudah dihapus. Lanjut ke ipconfig _register DNS digunakan untuk mendaftarkan ulang DNS ke server. Cara menggunakannya seperti ini. Nah, ini dia registration of DNS resource record for all adapter. Ini berarti sudah berhasil didaftarkan ulang. Lanjut ke ping digunakan untuk menguji koneksi jaringan ke host atau IP tertentu. Karena pada soal tidak ada panduan dalam menggunakan ping, jadi saya menggunakan ping seperti ini. Nah, ini dia. Sudah ditampilkan minimumnya 26, maksimumnya 28, average-nya 27. Lanjut ke netstat digunakan untuk menampilkan koneksi aktif dan port yang digunakan. Netstat yang saya akan gunakan adalah netstat _datar A, yang mana netstat ini bisa menampilkan semua tampilan, mau baik itu waiting atau yang lainnya, seperti ini. Nah, nih pada tampilan di sini semuanya listening, kecuali ini time wait, berarti semuanya sudah ditampilkan meskipun ada yang berbeda sendiri. Lanjut ke tracer digunakan untuk menampilkan jalur hub yang dilalui paket ke tujuan yang diinginkan. Cara menggunakan tracer seperti ini. Ini akan memakan waktu lama, jadi harus menunggu terlebih dahulu.
Nah, ini dia tracernya, ada 5 hub dari 30 hub. Trace-nya sudah komplit, berarti sudah bisa. Lanjut ke pathping. Pathping adalah komen yang memiliki kombinasi dari ping dan tracer yang bisa menunjukkan loss dan latency. Karena pada soal tidak diberitahu saya harus menggunakan pathping yang mana, dan saat saya menggunakan pathping seperti yang ada di panduan, yang muncul malah yang lain seperti ini. Nah, seperti ini. A target name or address must be specific. Karena pada soal tidak diberitahu name atau addressnya, jadi saya kebingungan, jadi saya menggunakan sumber lain. Pada sumber lain itu saya diberitahu cara menggunakan pathping seperti ini. Misal nah, seperti ini dalam sumber yang saya cari sendiri. Ini juga harus menunggu. Nah, ini dia. Tampilan di sini berbeda-beda dari setiap laptop atau komputer, tergantung pada jaringannya. Pada milik saya, laptop saya, sepertinya jaringannya sedang bermasalah, jadi hubnya hanya 0 seperti ini. Biasanya jika jaringannya bagus bisa sampai 4 atau 10 bahkan kalau jaringannya bagus. Semoga meskipun tampilan di pathping saya seperti ini, tugas 2 saya bisa tetap lancar atau bisa tetap mendapatkan nilai. Lanjut, setelah pathping adalah NSLOOKUP. NSLOOKUP digunakan untuk menampilkan alamat IP dari nama domain tertentu. Cara menggunakan NSLOOKUP seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan untuk NSLOOKUP. Lanjut ke NETSH digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan, IP, DNS, dan lain-lain. Cara menggunakan nets ini seperti ini. Nah, kenapa saya menggunakan Nets Interface IP Show Config? Karena pada soal tidak diberitahu juga saya harus menggunakan nets yang mana, jadi saya menggunakan yang ini. Yang mana ini untuk memberikan tampilan atau memberitahu kita show config-nya, configuration-nya seperti ini. Lanjut ke root. Root digunakan untuk menampilkan atau mengatur tabel routing. Saya akan menggunakan root print karena root print digunakan untuk mendapatkan perintah dari saya saat sedang routing tabel. Cara menggunakan root print seperti ini. Nah, ini dia root table-nya. Lanjut ke net. Net digunakan untuk menampilkan dan mengelola layanan jaringan. Saya akan menggunakan NetView.
juga akan memakan waktu, jadi harus menunggu terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kenapa sistem error 6118? Karena NetView digunakan atau hanya bisa bekerja jika ada atau laptop terhubung dengan LAN. Dan saya sekarang tidak terhubung dengan LAN. Jadi tampilan yang ada di NetView seperti ini. Sistem error. Sedangkan LAN itu adalah materi untuk tugas 1, yakni saya pada tugas 1 membuat kabel straight. Dan saya saat ini tidak menghubungkan laptop saya dengan LAN, jadi hasilnya error. Jadi itu tadi penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Saya mohon maaf sekali lagi karena tidak bisa merekam wajah saya. Semoga kata-kata saya mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.